Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini tidak henti-hentinya khatib berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dikehendaki dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Sebentar lagi kita akan menyongsong
satu tonggak peradaban Islam dan peradaban keunggulan dari umat Islam, umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditandai dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Inilah satu tonggak bahwasanya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah, maka perubahan-perubahan besar setelah itu kemudian terjadi. Kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah mulai dengan dakwah yang terang-terangan. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membentuk satu komunitas yang namanya Madinatul Munawwarah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi untuk menjadikan kita Muharram atau hijrah itu sebagai momentum perubahan besar kita. Momentum sebagai tonggak untuk berubahnya kita dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik, dari sesuatu yang biasa-biasa menjadi sesuatu yang luar biasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kemudian memberikan motivasi besar di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya ditancapkan keimanan. Kemudian walladzina hajaru, dan dibuktikan dengan orang tersebut berhijrah, mampu merubah dirinya dari satu posisi ke posisi lain yang lebih baik, mampu merubah diri, mampu bergeser dari titik nol kepada titik perubahan yang tentu perubahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang iman kemudian mau dan mampu berhijrah. Hijrah itu maknanya adalah satu perubahan di mana dia yang asalnya statis menjadi dinamis, yang asalnya tidak baik menjadi baik, yang asalnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala menuju kedekatan dengan Allah, menuju kepada keintiman dengan Allah. Hijrah dari sesuatu ibadah yang biasa-biasa menjadi ibadah yang luar biasa. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian setelah berhijrah, wajahadu fi sabilillah, kemudian bersungguh-sungguh di dalam dia berhijrah. Artinya ada satu plan, satu rencana, bukan hanya sekedar mengalir begitu saja. Tapi hijrah itu perlu dengan jihad, perlu adanya planning, rencana, dan juga ada evaluasi, ada monitoring, ada audit kinerja dari hijrah. Jadi orang berhijrah itu bukan yang asal mengalir kita Islam, asal mengalir kita itu ibadah, tidak, tapi harus punya konsep. Makanya Allah mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Harus punya kesungguhan. Kesungguhan itu dimaknai oleh para ahli tafsir adalah kesungguhan di dalam planning, kesungguhan di dalam kita berupaya dalam kinerja, dan kesungguhan juga dalam evaluasi kinerja kita. Karena apalah artinya kemudian kita hijrah tapi tidak ada planning, tidak ada tujuan, rencana yang matang yang akan kita tuju sebagai goal
dari hasil hijrah itu sendiri. Oleh karenanya Allah sampaikan wajahadu fi sabilillah, betul-betul dia itu berjihad. Jihad itu maknanya sungguh-sungguh di dalam jalannya Allah. Bukan hanya dimaknai berperang melawan musuh-musuh Islam, tetapi lebih daripada itu adalah kesungguhan kita memplanning, mengorganisir, merencanakan dari sesuatu yang kita berubah, sesuatu yang kita cita-citakan menuju kepada goal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, orang yang seperti tadi, yang didasari iman, kemudian dia berhijrah, ada perubahan yang signifikan, yang perubahan itu diniatkan, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang hakikatnya mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kita mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi berjalannya itu mengalir saja tanpa ada planning, tanpa ada rencana. Berjalannya itu ya asal kita hidup, asal kita mengalir saja. Ini namanya belum berhijrah yang jahadu fi sabilillah. Maka kalau kita ingin mendapatkan yang disifati ulaika yarjuna rahmatullah, maka momentum Muharram itu betul-betul menjadi momentum kita memplanning diri 1 tahun ke depan, kira-kira kita mau melakukan apa, kita mau berbuat apa, dan evaluasinya seperti apa nanti di akhir tahun. Atau seperti akhir tahun ini kita evaluasi kinerja kita setahun yang kemarin. Itulah yang disebut sebagai wajahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kesungguhan itu dilihat dari planning, dilihat dari kinerja, dan juga akhir itu ada evaluasi kinerja kita. Kadang-kadang ayat ini hanya dipahami fi sabilillah, wajahidu fi sabilillah hanya ketika kita berhadapan dengan musuh kemudian kita mengangkat senjata. Tapi sebetulnya lebih dari itu, kesungguhan dari berjihad, kesungguhan kita berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh yang biasa-biasa. Tapi harus betul-betul diorganisir, direncanakan sehingga ada hasil yang maksimal. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan motivasi kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a." Wa may yuhajir, dan barang siapa yang berhijrah, artinya sudah punya niatan-niatan untuk adanya perubahan. Yajid fil ardi muraghaman katsira, maka dia akan mendapati tempat-tempat hijrah, tempat-tempat perubahan, tempat-tempat untuk lebih mengembangkan diri kita, memajukan diri kita. Itu kata Allah diberikan muraghaman katsira wa sa'a. Diberikan tempat yang seluas-luasnya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat untuk memberikan kesempatan dari diri kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Makanya tidak boleh kemudian kita stagnan dalam satu titik. Harus berubah dari satu titik keberhasilan kepada titik keberhasilan yang lain. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran yang dikarenakan hijrah, yang diniati untuk adanya satu perubahan ilallah wa rasulih, yang hijrahnya ini tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian maut itu menjemput, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima,
dan adalah Allah Maha pemberi ampunan kepada kita, Rahimah, dan adalah Allah yang Maha penyayang. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata kita yang sudah punya rencana untuk berubah, sudah ada rencana untuk perbaikan, tapi sebelum kita berhasil mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan, kemudian kita meninggal dunia, Allah pun kasih reward yang luar biasa, kasih hadiah yang luar biasa. Waqa'a ajruhu 'ala Allah, akan diberikan pahala oleh Allah, bahkan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita di dalam menjaga iman Islam kita tidak boleh mengalir begitu saja, tetapi harus punya rencana-rencana yang matang, harus ada perubahan-perubahan yang signifikan. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan walladzina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasana. Kata Allah walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, berpindah, berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Summa qutilu, kemudian dia terbunuh, aw matu, atau dia mati, meninggal dunia. Maka orang yang semacam ini ketika sudah ada kesungguhan di awal, layarzuqannahumullah, Allah akan memberikan rizki kepada dia, yaitu apa? Rizqan hasanah, rizki yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jemaah tamu Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati, yang dikasih sayangi oleh Allah, marilah sekali lagi di momentum Muharram itu kita jadikan sebagai tonggak perubahan umat, tonggak perubahan pribadi, tonggak perubahan dari keluarga, supaya kita betul-betul menjadi khairukum, sebaik-baik kalian, khairul ummah, dan sebaik-baik umat, yaitu umatnya Rasulullah SAW yang punya keunggulan di segala bidang kehidupan kita. Insyaallah kalau kita termotivasi dengan Al-Quranul Karim, pasti kita akan adanya perubahan yang signifikan. Tanamkan di dalam hati kita keimanan, kemudian kita berhijrah, niat betul-betul hijrah karena mengharapkan ridho dari Allah, kemudian ada kesungguhan yang kita planning, yang kita rencanakan, insyaallah akan mendapatkan goal yang baik, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.